Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, adik-adik, Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, inilah foto-fotonya. Foto yang pertama ada simbol Tugu Yogyakarta. Foto yang kedua, tempat wisata Candi Prambanan. Foto yang ketiga, upacara adat Grebeg Mulut. Dan yang terakhir, foto transportasi Andong. Setiap daerah itu pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu, adik-adik, apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Nah, di sini kakak sudah memberikan contoh dan bisa kalian ganti sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Nah, Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Busumi. Dayang kepercayaannya, Busumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Nah, ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan. Nah, adik-adik mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999. Berarti kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso.
Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata adik-adik memang benar, hanya ada 999 candi. Wah, Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Hahaha. Adik-adik, dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Nah, masih ingatkah adik-adik kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi angan-angan atau rekaan yang hanya didasarkan dari imajinasi pengarang dan tidak benar-benar terjadi. Sebutkan tokoh utama pada bacaan yang berjudul Roro Jonggrang di atas. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan yang berjudul Roro Jonggrang di atas. Raja Prambanan, Bisumi, Jin, dan para Dayang. Adik-adik, Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di samping. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Adik-adik, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Pada saat bola ditendang, akan terjadi perubahan posisi atau perpindahan dan perubahan kecepatan atau percepatan. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Bola akan berhenti dikarenakan adanya gaya gesek yang terjadi antara bola dan permukaan lantai. Nah, kamu menggerakkan bola dengan gaya, sedangkan temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Menurut saya, kesimpulan yang bisa diperoleh dari kegiatan ini adalah bahwa suatu benda akan dapat bergerak apabila ada gaya yang bekerja. Sebaliknya, benda juga dapat menjadi diam apabila dikenakan oleh gaya. Perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat adalah perubahan kecepatan. Yang awalnya kecepatan mobil mainan itu lambat menjadi cepat. Nah, adik-adik, kesimpulan dari kegiatan menarik mobil mainan dari lambat ke cepat adalah semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar kecepatan gerak benda. Karena semakin besar gaya akan memperbesar kecepatan benda. Bila percepatan semakin besar, kecepatan benda pun semakin besar. Perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan adalah perubahan arah gaya dan perubahan kecepatan.
Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Mobil mainan yang diberikan gaya tarik dari arah awal lurus lalu berbelok dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya yang diberikan mengubah arah dan kecepatan gerak benda. Adik-adik, gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang terakhir, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang, sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Kalian bisa mengisi, hari ini saya telah belajar tentang teks fiksi dan gerak. Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Materi yang sudah saya pahami dengan baik adalah teks fiksi. Materi apa yang masih belum kamu pahami? Jelaskan. Materi yang belum saya kuasai dengan baik adalah tentang gaya dan gerak. Apa yang ingin kamu ketahui tentang lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Saya ingin mengetahui lebih banyak pengaruh gaya terhadap benda. Adik-adik, bagaimana perasaanmu selama belajar? Beri tanda centang pada kotak di dekat gambar sesuai perasaanmu. Nah, di sini ada gambar senang, biasa, dan tidak senang. Kalau saya akan memilih gambar senang, karena saya suka belajar. Tak terasa, selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.